Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat inayahnya, berkat kemahabesarannya, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk senantiasa bangun kembali, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan nikmat kepada kita untuk bertaubat ya. Untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri, dan memberikan kesempatan kita untuk senantiasa berbuat baik kembali, melakukan amalan-amalan soleh. Dan mungkin yang beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa mengikuti kajian subuh, tapi alhamdulillah hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir lagi di kajian subuh. Sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa perlukah kita atau perlukah beberapa di antara kita orang-orang yang mantan pendosa atau ahli maksiat, bolehkah kita masuk ke majelis ilmu? Ya, sudah pernah kita bahas, dan masya Allah kata para ulama bahwa meskipun kita merasa bahwa kita ini ahli maksiat dan pernah melakukan maksiat, jangan pernah berpikir bahwa ya udahlah gitu, nggak usah datang lagi ke majelis ilmu, toh nggak ada perubahan buat diri kita. Jangan pernah kita berpikir seperti itu, karena kita tidak tahu di pengajian yang keberapa, di detik yang keberapa, di waktu yang kapan, atau di lewat lisan siapa Allah memberikan kesempatan kita untuk untuk bertaubat, untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali ada majelis ilmu, setiap kali ada kajian, kita sempatkan untuk hadir dimanapun itu ya. Baik, kalau sekarang kan mudah sekali untuk online ya, mudah sekali untuk mengikuti kajian online. Jadi insya Allah akan semakin mudah mendapatkan ilmu dari beberapa guru dimanapun berada, seperti itu ya. Bahkan kita juga bisa mengikuti kuliah dan kajian di luar negeri ya, dengan kajian online gitu. Jadi tidak ada tidak ada kata tidak untuk kajian gitu. Nah, untuk kajian, untuk ngaji, bisa kita ngaji lewat siapapun dan lewat apapun. Ada yang lewat Instagram, Facebook, kemudian YouTube gitu ya. Sekarang beberapa ustadz juga menyediakan kajian online, karena memang pandemi ini sebetulnya menurut Indah pribadi justru banyak sekali membawa berkah ya. Apalagi untuk orang-orang yang beriman, itu sangat menjadi berkah sekali di waktu pandemi ini. Bisa memanfaatkan waktu di rumah, kesempatan di rumah itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih membangun bagaimana hubungan antara keluarga, hubungan antara ibu dan anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak dan orang tua, begitu pun sebaliknya ya. Jadi lebih rekat kembali dengan hadirnya pandemi ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang uzlah hati. Kira-kira perlu nggak sih kita uzlah hati? Biasanya kita menemukan ya kata uzlah itu di sejarahnya Nabi Muhammad SAW ya. Ada waktu di mana Nabi Muhammad ini uzlah ya, uzlah karena Rasulullah mau menerima wahyu, maka Nabi Muhammad itu uzlah kemana? Ke Gua Hiro. Nah, kira-kira kita perlu nggak uzlah ini ya, uzlah hati? Nah, kita akan bahas, ada di dalam kitabnya Tajul Arus seperti biasa, halaman 236. Oke, silakan yang belum sedekah subuh dulu. Ya, baik, kita akan membahas. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada hati seperti uzlah, yang di dalamnya seseorang memasuki dunia tafakur
Dan bagaimana mungkin hati akan bersinar sementara gambaran dunia melekati cerminnya? Bagaimana mungkin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sementara diri kita terbelenggu syahwat? Bagaimana mungkin dapat memasuki hadirat Allah sementara diri belum bersih dari najis kelalaian? Bagaimana mungkin berharap dapat memahami berbagai rahasia sementara diri belum bertobat karena kekeliruan? Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlukah kita uzlah, perlukah kita berkholwat, perlukah kita menghindar dari dunia? Ya, enggak apa-apa, sementara kita boleh untuk sejenak tutup media sosial, sejenak tutup untuk Facebook kita, Instagram kita, apalagi YouTube dan sebagainya. Atau bahkan kita boleh untuk tutup dulu handphone kita dan kita lebih memfokuskan diri bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita periksa bagaimana kondisi hati kita. Kita periksa bagaimana apakah hati kita ini masih tertaut kepada dunia? Apakah hati kita ini masih cenderung dan condong kepada dunia maya, gemerlapnya dunia, gitu ya? Apakah hati kita condong dengan harta kekayaan, capaian-capaian dunia, target-target dunia, sedangkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi di sini kita pertegas bagaimana uzlah hati ya. Boleh nggak sih kita uzlah hati, atau perlukah kita uzlah hati? Sejenak menepi, merapat kepada sepi. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Kita evaluasi bagaimana hati kita. Apakah hati kita itu masih cenderung kepada hawa nafsu? Nah, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah sedangkan di hati kita itu masih melekat hawa nafsu, masih melekat syahwat, gitu ya? Masih belum bersih dari najis-najis kelalaian. Jadi kita ini masih seringkali terpaku atau masih seringkali terikat dengan hal-hal duniawi. Jadi bahkan ketika kita sholat, yang kita pikirkan adalah, oh nanti kita mau makan di mana sama teman-teman. Oh nanti kira-kira aku bakalan ketemu sama siapa ya. Oh nanti kita bakalan dapat apa ya di bulan. Oh nanti kapan ya gaji turun. Oh nanti gimana ya pembeli bakalan datang ke kita atau enggak. Oh nanti kira-kira customer kita bakalan datang berapa orang ya hari ini dan sebagainya. Jadi kita masih banyak sekali condong kepada duniawi, sedangkan kita tidak evaluasi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan bahwa kita perlu untuk uzlah hati. Kalau pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uzlah, ya, tahanus di Gua Hiro. Begitupun kita boleh untuk uzlahkan hati kita agar senantiasa hati kita itu condong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita mampu untuk menerima cahaya, mampu untuk menerima nur, mampu untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati kita sudah bersih, apapun yang akan Allah masukkan kepada kita, ya Allah akan masukkan dengan ridha Allah. Kasindi minta misalkan lagi, ya Allah saya pengen ilmu tentang ilmu tentang nikmatnya zikir, ilmu tentang sholawat, ilmu tentang menghafal Al-Quran. Jika Kasindi sudah uzlah hati, sudah membuka pintu hijab ya yang ada di hati Kasindi, insya Allah nanti akan Allah berikan kepada Kasindi nikmatnya berzikir, nikmatnya menghafal Al-Quran, nikmatnya bersolawat. Tapi jika di dalam hati kita masih ada iri dengki, masih ada hasud, masih ada sombong, masih ada ria dan sebagainya, maka kita harus pertanyakan dulu kapan hati kita butuh waktu untuk beruzlah. Bahkan ya, salah satu di antara cara indah untuk mencoba membersihkan hati itu dengan cara, ya salah satunya itu kita tutup tuh, uninstall dulu media sosial. Kemudian kita tutup dulu handphone, kita fokus dulu beribadah, kita sholat. Dan dalam sholat itu sebetulnya kita membahas tentang bagaimana ya
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi dalam sholat orang-orang berpikir bahwa ya Allah, kesulitan gitu ya, maka bisa jadi dalam hidupnya itu yang mereka fokuskan adalah kesulitan. Kenapa? Karena di dalam sholat aja difikirkan itu tentang kesulitan, maka bagaimana di dunia nyatanya? Maka bagaimana cara kita agar kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam sholat kita fokus kepada komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada kebahagiaan. Bahkan dikatakan, ya kata Gus Baha, bahagia itu adalah salah satu hal yang dibenci oleh setan. Maka jika setan mau membenci kita, maka jika kita berharap setan akan membenci kita, berbahagialah. Karena bahagia adalah salah satu senjata orang-orang beriman yang dibenci oleh setan. Jika Teh Ida hari ini sedang berbahagia, maka yakinlah setan itu sedang benci kepada Teh Ida. Kenapa? Jelas, karena bahagia itu adalah salah satu di antara pintu masuknya keimanan. Pintu tanda-tanda keimanan dengan berbahagia. Karena tidak ada lagi. Kalau kita sudah bahagia, dari sisi mana setan mau masuk? Dari sisi mana setan mau menghasut kita? Gitu ya. Dan disinilah kita perlu untuk berbahagia, dan kita perlu untuk menanamkan bahagia tersebut di dalam sholat. Kita yakini sebagaimana kita pernah membahas bahwa ketika kita ber-Al-Fatihah, ketika kita membaca Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawabnya ya. Kita sudah pernah membahas itu. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah juga menjawab. Maliki yaumiddin, Allah juga menjawab. Jadi kita berikan jeda ketika kita membaca Al-Fatihah, ya. Kita berikan jeda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menjawab dari Al-Fatihahnya kita di dalam sholat. Seperti itu ya. Kemudian uzlah hati juga merupakan ya salah satu tanda untuk memahami bagaimana rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak sekali bermedia sosial, banyak sekali kita bergabung dan bermasyarakat, bersosial, tapi kita tidak periksa bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan itu bisa jadi malah semakin terhijabnya hati. Tapi kalau kita sudah mulai uzlah hati, sudah mulai kita memberikan waktu, memberikan peluang kepada hati kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah, maka maka Allah akan senantiasa memberikan, nah di sini ya, pemahaman terhadap berbagai rahasia. Oh, ketika aku diuji, misalkan kata Kak Cindy ya, kalau dulu Kak Cindy tidak mau untuk melihat hikmah apa ya di balik ujian. Tapi ketika Kak Cindy beberapa waktu lalu ini diuji, ya, bisa jadi kalau Kak Cindy sudah mulai uzlah hati, sudah mulai untuk memberikan hati itu waktu ya untuk membersihkan hati, dan bisa jadi pemahaman terhadap berbagai rahasianya Allah, hikmahnya apa nih hikmah di balik ujian. Nah, Kak Cindy lebih mudah untuk memahami hal tersebut jika sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ada salah satu ungkapan hikmah ya dari Ibnu Athaillah yang pernah Ibnu Athaillah tulis di dalam kitab Al-Hikam. Dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah menekankan pentingnya memiliki waktu tertentu untuk beruzlah, memiliki waktu untuk menyendiri, memiliki waktu untuk bertafakur. Nah, justru kamu indah, sholat ini ya di waktu malam hari itu adalah salah satu cara kita untuk beruzlah. Ya, di saat orang lain terlelap tidur, maka ketika tahajud di malam hari itu ya salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu senang untuk romantis dan berdua dengan suami, maka lebih senanglah ya di antara kita untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita tuh fokus kepada manusia, kita kadang fokus kepada saya senang sekali dengan suami, berdua dengan suami dan sebagainya.
tapi kita tidak fokus kepada bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam kita, di waktu fajar kita, di waktu subuh kita, seperti itu. Dan itu luar biasa sekali sebetulnya, memberikan dampak yang sangat positif kepada kehidupan kita, memberikan dampak yang sangat besar kepada kehidupan kita. Bagaimana kita bisa meniti langkah selanjutnya. Jadi kita curhat kepada Allah, Allah ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan, berikanlah kepada kami keyakinan yang utuh, sehingga kami senantiasa untuk lebih fokus kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita senang untuk diberikan kalimat-kalimat romantis oleh suami kita, oleh para istri kita lebih senang berduaan dengan suami kita, romantis, bermesraan dan sebagainya. Mengapa hati kita tidak diberikan waktu untuk bermesraan dengan sang pemiliknya? Ya, karena kadang kita lebih fokus kepada bagaimana kita menata kehidupan dunia kita dibandingkan fokus kepada menata hati kita, menata bagaimana pencapaian akhirat kita. Kapan tahajud kita bisa 11 rakaat ditambah witirnya? Kapan sholat duha kita bisa 12 rakaat? Kapan puasa kita bisa puasa Daud secara full? Kapan kita bisa membaca Al-Quran minimal 1 hari 100 ayat? Kapan kita bisa usu Riyadhah Waqiah, ya, menyelami bagaimana kedalaman makna dari surah Waqiah, menyelami kedalaman makna dari surah Yasin, menyelami kedalaman makna dari surah Al-Kahfi, sebagaimana yang sudah pernah Indah tulis ya di status, bahwa di dalam surah Al-Kahfi itu ada beberapa pembahasan. Salah satu diantaranya adalah ujian tentang keilmuan, bagaimana ujian sabarnya Nabi Musa yang diuji oleh Nabi Khidir. Ya, bahkan dikatakan kata Nabi Khidir, apa walan tastati'a maiya sabra. Ya, kamu tidak akan mampu untuk bersabar dengan kami, denganku. Karena akan ada ujian terus di dalam perjalanan bersama Nabi Khidir. Nah, sedangkan Nabi Khidir itu berkata seperti itu ya kepada Nabi Musa, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan dirimu denganku bersabar gitu. Kenapa? Karena ini ujian keilmuan. Ujian ilmu, bagaimana kita mampu untuk menerima ilmu dari orang lain ketika ada orang lain yang Allah pilih untuk menjadi guru kita. Tapi terkadang kita tuh merasa bahwa kita, ya udahlah, kata kita udah bisa gitu ya. Udah kita udah bisa, ngapain juga kita berguru. Ya udahlah, kita udah bisa, ngapain juga kita kajian subuh. Bisa jadi justru itu melatih hati kita, melatih diri kita untuk senantiasa bagaimana? Senantiasa menghilangkan sifat-sifat kesombongan kita, sifat-sifat ria kita, sifat-sifat iri, dengki dan hasut kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti majelis ilmu dan kita mendengarkan bagaimana ceramah dari para ulama dan para ustaz. Seperti itu ya. Masya Allah. Kemudian manfaat uzlah bagi hati dengan menjauh diri dari manusia untuk bertafakur adalah seperti manfaat diet bagi kesehatan bagi tubuh orang yang sakit. Wah, Masya Allah ya. Jika kita pengen ya, ketika tubuh kita tuh sudah penuh dengan lemak, penuh dengan rasa-rasa, itu berat banget badan tuh ya. Nah, kita diet lah. Bagaimana cara diet? Ya, kita mengatur pola makan kita. Ya, mana yang karbo, mana yang gula dan sebagainya, yang banyak sekali kandungan-kandungan gulanya, maka kita kurangin. Karena kita tahu bahwa kita butuh diet, kita butuh untuk kesehatan badan kita. Kita butuh untuk diatur bagaimana pola hidup kita, pola makan kita. Begitupun dengan hati, itu juga butuh diatur. Tidak semuanya itu masuk ke dalam hati kita. Ada orang yang punya iPhone baru, iPhone 13 Pro Max, kita panas banget pengen beli gitu kan. Padahal yang harusnya disibukkan itu hati itu dengan zikir, dengan sholawat, condong kepada apa yang menjadi perintah Allah, bukan kepada pencapaian orang lain. Ya, orang lain sudah punya rumah, kita belum punya rumah, kita risih, sedih dan sebagainya. Tapi kita tidak sedih dan tidak risih ketika hati kita condong kepada dunia. Ketika orang lain itu lebih banyak tahajudnya dibandingkan kita, kenapa kita tidak risih?
Ketika kita tidak sholat subuh di awal waktu, kenapa kita tidak risih? Mengapa hati kita tidak menangis di saat, oh ya Allah, hari ini aku telat sholat subuh, misalkan gitu ya. Kenapa kita tidak mulai mengevaluasi hati kita? Oh, kenapa saya tadi tidak tepat waktu sholat subuh? Adakah makanan yang subhat yang masuk ke dalam diri kita? Adakah tadi malam kita telat sholat isya dan sebagainya? Ya, kita coba untuk beruzlah hati, kita bertafakur. Kemudian kita memeriksa bagaimana kondisi hati kita. Hati juga butuh pengobatan. Kalau fisik kita datang kepada dokter, ya, kita langsung periksa kepada dokter, maka butuh nggak kira-kira kita untuk mengobati hati kita? Kasih Indi, butuh nggak kira-kira hati kita tuh berobat? Dan kepada siapakah kita periksakan hati kita? Kita obati hati kita kira-kira ke siapa? Ya, ini PR buat kita semua. Nah, uzlah atau khalwat harus selalu dilakukan dengan tujuan untuk menambah keimanan dan memahami fenomena alam. Jadi, kalau kita tuh terlalu banyak scroll media sosial, terlalu banyak hati kita itu dengan media sosial, baik itu Facebook, Instagram dan sebagainya ya. Kita gunakan 24 jam itu untuk scroll media sosial. Maka kapan ya kita scroll atau lihat hati kita, barangkali sudah tertutup hati kita, dan hijabnya itu ya tertutup dengan titik-titik hitam, setiap hari ada titik hitam, maka ternyata sudah hitam dan menggumpal menutup hati kita. Kenapa kita tidak mulai periksakan hal tersebut? Gitu ya. Dan justru ketika kita lebih fokus dengan bagaimana pencapaian akhirat kita, bagaimana dengan kualitas ibadah kita, insyaallah hijab insyaallah kondisi hati kita akan semakin mulai hilang noktah-noktah yang hitam-hitam tadi, titik-titik hitam tadi sudah mulai hilang satu persatu, 1/4, setengah, 3/4, dan insyaallah mudah-mudahan sampai 100% ya bersihnya tuh itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mulai berkholwat, tafakur, zikir, sholawat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan diantara manfaat-manfaat lainnya, pertama, selamat dari penyakit lisan. Ya, jika kita sering banget untuk menyakiti dulu semenjak sebelum kita mengenal bagaimana uzlah hati, bagaimana kita evaluasi hati gitu ya. Mungkin kita lebih seneng lisan kita itu gibah tentang orang, kita menceritakan bagaimana kejelekan orang, kita menceritakan bagaimana aib orang dan sebagainya. Tapi kalau dengan uzlah hati ini, dengan khalwat ini, kita bisa selamat dari penyakit lisan. Dan orang yang menyendiri tidak akan membicarakan orang lain, apalagi membincangkan keburukan atau aib orang lain, ya kan? Jelas ya. Jika kalian lagi sendiri, lagi sholat, kira-kira kalian mau nggak ngomongin orang lain? Mau nggak kira-kira kalian ngomongin orang lain? Kazia, kira-kira mau nggak Kazia menceritakan tentang aib orang lain di saat Kazia lagi sendiri? Rasa-rasanya nggak ada yang diajak ngomong. Rasa-rasanya tidak mungkin ya. Gak mungkin kita. Malah yang ada kita fokus kepada aib kita. Ya Allah, ternyata banyak sekali aib kita, banyak sekali lisan kita yang menyakiti orang lain dan sebagainya ya. Nah, maka itu kenapa dikatakan bahwa pentingnya uzlah hati, pentingnya kita menepi, merapat kepada sepi ya, sholat dan sebagainya, itu untuk semakin mengkoreksi bagaimana kondisi hati kita, apa kabar hatinya gitu ya. Jika kita sering mendengar apa kabar hari kamu, apa kabar hari ini, alhamdulillah sehat, bisa jadi fisiknya sehat tapi hatinya tidak sehat. Bisa jadi hatinya yang selama ini ya dia sedang sakit, sedang dipenuhi dengan iri dengki dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penglihatan juga
terjaga dan selamat dari bahaya dan pandangan mata. Jika sekarang kalau misalkan kita sering scroll media sosial, oh ternyata banyak sekali iklan-iklan yang nauzubillah katakanlah kotor gitu ya, maka berarti mata kita memandang kepada sesuatu yang haram ya. Tapi ketika kita sudah khalwat, tahanus atau uzlah ini ya, menguzlahkan hati, maka insya Allah akan terjaga pandangan kita, penglihatan kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang keempat, menjadi zuhud dari dunia. Sudah pernah kita bahas ya tentang kisahnya Rabi'ah Adawiyah. Kemudian tidak bersahabat dengan orang jahat. Nah ini banyak sekali kadang kita bersahabat dengan orang jahat, bersahabat dengan komunitas emak-emak yang ngomongin kesalahan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang keenam, fokus beribadah, fokus sholat, zikir. Kemudian bertekad untuk menjalankan ketakwaan dan berbuat baik, gitu ya. Kemudian selanjutnya hati menjadi lapang dan tubuh menjadi tenang. Jadi kalau alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kalau saya tuh kadang dibantu sama ini ya. Sorry teman-teman, saya perdengarkan. Saya sudah pernah bahas tentang yang ini. Jadi kalau saya udah mulai agak-agak nih galau itu dengan penuh gini, kita sudah mulai memikirkan duniawi dan sebagainya, maka saya butuh menyendiri di kamar untuk sholat kayak gini nih. Nah, sambil mendengarkan seperti ini. Tuh ya, sambil dikoreksi hatinya seperti apa, sambil dicek, dilihat bagaimana kondisi hati kita. Oh ternyata hati kita masih ada perih, masih ada iri, dengki dan hasut, masih ada sombong dan sebagainya ya. Kemudian yang 9, terpeliharanya diri dan agama dari terjerumus kepada keburukan. Nah, jadi kalau kita sudah mulai uzlah hati, kita mulai berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada manusia dan sebagainya ya. Oh belum masuk ke tadi. Tadi terdengar nggak suara ininya, musiknya? Kedengaran, Pak. Oh masya Allah, alhamdulillah ya. Selanjutnya berkesempatan melakukan ibadah tafakur dan mengambil pelajaran. Dan inilah sebetulnya tujuan dari khalwat, tujuan dari uzlah hati. Untuk apa? Untuk kita memberikan ruang, memberikan waktu kepada hati kita untuk bertafakur. Kira-kira Allah itu memberikan ujian kepada kita tuh untuk apa ya? Karena kalau kita, mungkin kalau nggak bertafakur, kita merasa bahwa ya Allah, kenapa engkau menguji kepada kami, kenapa engkau nyiksa kami, kenapa engkau berikan musibah kepada kami. Tapi kalau misalkan hati kita itu semakin ikhlas dan tadi udah mulai uzlah hati, maka bisa jadi kita itu justru mendapatkan manisnya iman dari ujian tersebut. Kita merasakan betapa Allah itu merangkul kita ketika Allah itu menguji kita, bukan malah menyiksa. Oh ya Allah, ternyata saya dulu pernah hilang handphone, kenapa? Ternyata Allah tuh sayang kepadaku, biar waktu aku sama Allah itu lebih banyak ya, dan sebagainya gitu. Kita pernah bahas. Dan itulah salah satu di antara manfaat-manfaat dari uzlah hati dan khalwat. Silakan, ada yang ditanyakan? Insya Allah ya sudah paham semuanya. Ada kondisi di mana hati kita itu rusak oleh apa? Oleh maksiat. Banyak nih pembahasannya, tapi insya Allah kita akan bahas berikutnya. Baik, itu saja teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doanya cepat sembuh ya. Ini agak-agak demam dan flu nih, lumayan agak bindeng juga. Jadi mudah-mudahan sehat semua teman-teman. Allah berikan kepada kita usia yang berkah, kesempatan untuk terus berbuat baik dan lain sebagainya. Baik, ditutup dengan doa. Allahumma masbahabi min nikmatin aw bi'ahdi min khalqik famin ka wahdak la syarikalak falakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Bi fadlika subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaqillah, Kak. Amin ya Allah.
Amin ya. sehat Kak. Amin ya Allah. Kak Cindy juga ya. Kak Cindy sehat. Kak Fitri, Teh Ida, Kak Zia, Kak Tian, Kak Cindy, Kak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah